Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Dianti Putri dengan NIM 20060511014143. Nah, jadi untuk proyek akhir UAS saya dari mata kuliah praktikum pemrograman mobile, saya membuat aplikasi berita. Nah, jadi di sini untuk loginnya saya itu menggunakan API dari server saya. Saya menggunakan Laravel, Laravel Sanctum di sini. Jadi saya tuh membuat lokal untuk login dan passwordnya itu saya menggunakan eh, API dari server saya. Nah, kan kalau di ini emulator itu kalau IP lokal itu nggak bisa kalau nggak dikasih ini hostingnya berapa dan dikasih port kayak gitu. Jadi di sini kalau ingin menjalankan dengan emulator, cara menjalankan Laravelnya itu kayak gini, PHP Artisan Serve, terus dikasih hostingannya, ini IP yang dipakai itu, alamatnya, kemudian portnya itu, kemudian langsung ke project was saya. Nah, kita lakukan demo dulu saja. Nah, misal kalau kita salah masukin password dulu aja ya. Nah, kayak gini. Nanti dia akan muncul login gagal. Kalau passwordnya benar, ini. Nah, dia akan menuju ke halaman ini, halaman utama home, umpamanya. Kemudian di sini ada tab bar sesuai dengan kategori dari berita yang diambil. Kemudian ini ketika kita klik ya, nah dia akan mengarahkan ke judulnya, terus tanggal publishnya, kemudian artikel singkatnya, kemudian penulisnya siapa, dan ini ketika kita klik itu dia bisa mengarah ke linknya, gitu. Nah, dia akan mengarahkan ke Google, kalau di ini ya langsung mengarahkan ke website gitu. Nah, kayak ini dia mengarahkan ke halaman website. Kembali saja. Nah, kayak gitu. Kemudian di sini ada drawer. Drawer ini untuk mengarahkan ke home, sama yang satunya ini untuk logout. Logout. Itu. Nah, kita juga bisa sign up. Sign up, misal namanya Sui. Terus emailnya sui@x.com. Kemudian passwordnya password. Kemudian repeat password. Nah, dia akan mengarahkan langsung ke home karena dia berhasil login. Nah, berhasil daftar kan tadi. Gini, dia masuk ke database. Nah, Sui tadi dia masuk masuk ke database kayak gitu. Jadi dia bisa login. Nah, bagaimana sih alur dari program saya ini? Kok bisa kayak gini? Nah, jadi di sini tuh saya itu melakukan MVVM. Di sini ada model ya. Untuk MVVM-nya ada model. Kemudian ini navigator ini untuk drawernya ini. Drawer. Kemudian navigator saya itu ada dua sebenarnya. Ini untuk drawernya dan ini ada tabbar. Tabbar. Kemudian ini ada repository untuk API-nya sama ini untuk abstraknya, untuk getternya. Kemudian di sini ada screen. Jadi di screen ini ada home screen, kemudian ada masing-masing page halaman dari ini, tab bar ini ada kalau artikel detail ini ketika kita tadi mengklik ya, mengklik halamannya kayak gini. Nah, ini tuh dia tuh ada di artikel detail screen. Kemudian ini pokoknya ini tab-bar ya, sama kalau artikel detail ini ketika kita klik kalau home screen tuh tampilan ini, all tampilan ini. Kemudian ini ada view.
view ini isinya ada login sama register. Kemudian untuk view model itu ada artikel view model sama artikel view mod articles view model. Nah, itu. Kalau ini artikel view ini untuk get ya, untuk get data dari modelnya. Kalau ini dia itu mengfetch dari repository, kemudian ditampilkan ke dalam objek. Nah, dijadikan objek gitu, dimasukkan list. Nah, di sini ada view model ini ada service. Service itu untuk menghubungkan ke servernya gitu. Jadi ke server saya tadi saya menggunakan service untuk HTTP-nya ini saya menggunakan HTTP bukan Dio ya. Nah, jadi HTTP itu sudah saya jelaskan pada laporan saya. Kalau HTTP itu protokolnya, jadi bisa menggunakan Dio atau HTTP. Nah, di sini di program saya ini saya menggunakan HTTP. Nah, di sini ada main di mana program pertama kali dijalankan. Kalau diurutkan ya, jadi ini ada main. Main ini untuk mengarahkan tampilan saya ini, saya menggunakan untuk mengarahkan tampilannya ya. Kan tadi ada login, register, sama home. Intinya ada tiga. Nah, jadi saya menggunakan router. Di home-nya ini saya arahkan ke login. My login ini ada pada file login. Kalau my register ini ada pada register. Kalau home screen ini ada pada home screen dot ini. Nah, kayak gitu. Jadi dia diarahkan login. Nah, pada login itu dia diarahkan ke ini. Jadi dia kan mengisi ya. Kalau mengisi field tadi, tag field tadi. Jadi dia itu ketika mengisi tag field itu sebenarnya status. Nah, di sini ada tag editing controller. Dia itu untuk mengakses teks yang diinputkan oleh user tadi. Dia mengaksesnya menggunakan tag editing controller ini. Nah, kemudian di sini ada button ya. Buttonnya itu saya menggunakan circle avatar. Nah, kayak gitu. Jadi kan circle avatar, terus lingkaran, terus nanti ada ikonnya. Kemudian di sini, nah di sini kan on press-nya ya, dibuat asynchronous. Kemudian di sini karena kan future tadi, jadi di sini harusnya wait. Nah, wait. Kemudian di sini ada email controller sama password controller. Dia mengakses tadi yang diinputkan oleh user. Kemudian ada pengkondisian. Jika sukses, nanti itu ada snack bar, login berhasil. Tetapi kalau dia itu apa namanya salah ya, dia itu salah, dia akan nih login gagal, snack bar-nya login gagal. Ketika dia berhasil, dia akan terpush, dia akan pindah halaman ke tampilan home. Kemudian di sini size box ini untuk spasi ya. Kemudian di sini ada button untuk register. Tadi ya. Nah, di sini kan ada button sign up ya. Nah, di sini nanti dia diarahkan ke register kalau diklik. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk register itu sama dengan login. Jadi di sini ada tag editing controller. Kemudian ya di sini bedanya fieldnya dia ada lebih banyak. Kemudian dia itu kan modelnya input data ya, dimasukkan. Nah, di sini. Ketika sukses, dia akan push home. Kalau tapi ya tetap di halaman ini. Nah, dia itu gimana sih aksesnya? Aksesnya itu dia itu kan nih service register serve. Kalau tadi login service dot log login serve. Nah, di sini service. Ini nih nih register serve dan di sini ada login serve. Jadi ada ini protokol HTTP, ada validator. Ketika validasi ini bernilai true, nanti ya pengembaliannya true. Kalau salah itu dia false. Untuk yang register juga gitu. Kemudian ke model ya. Untuk model itu, bentar. Nah, untuk model itu kalau di pembelajaran sebelumnya di mata kuliah praktikum pemrograman berorientasi objek di PBO ya. Di PBO itu kan mengimplementasikan OOP kayak gitu. Jadi kalau di sini tuh ya ini modelnya.
artikel itu punya apa aja sih? Artikel itu ada author, title, deskripsi, dan lain-lain. Nah, dia itu nih, intinya dia itu punya variabel ini ya, punya punya author, title, deskripsi kayak gitu. Kemudian untuk aksesnya itu kan key kan, key-nya itu perlu di map menggunakan map ini, from map ini untuk mengakses key-key yang ada. Jadi dari artikel itu key-nya itu bisa diakses menggunakan from map. Kemudian artikel list model ini dia itu eh, nah, ini ya, artikel list model. Jadi dia itu kalau di PBO dulu kan ada mahasiswa, misal objek mahasiswa, terus ada detail mahasiswa. Jadi mahasiswa itu kan punya ID, punya nama, punya alamat, kayak gitu. Nah, dia itu tiap mahasiswa pasti beda-beda. Kemudian dia itu ada list, namanya list mahasiswa. Jadi ada objek kelas mahasiswa, kemudian nanti dia tuh dipanggil di array listnya kalau di PBO dulu, terus dimasukkan ke situ. Nah, kayak ini juga sama. Ini kan objeknya itu artikel, kemudian dia itu dipanggil di sini, dia mengimplementasikannya di sini. Nah, kemudian ini untuk mengembalikan artikelnya. Kemudian di sini ada source model terdat. Nah, di sini ada ID, dia punya ID sama nama. Nah, sini juga sama from map untuk mengakses key yang ada. Nah, di sini di laporan saya juga sudah saya jelaskan. Nah, gimana ya? Nah, ini jadi sudah saya jelaskan di sini from map untuk membuat instan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau artikel list itu dia itu berisi objek artikel model listnya. Kalau di PBO dulu kan mahasiswa kayak gitu, contohnya mahasiswa, terus ada detail mahasiswa. Kalau di sini ibaratnya ini artikelnya, ini detail artikelnya. Jadi artikel kan ada artikel satu dan artikel lainnya berbeda kayak gitu. Nah, dia itu menyimpannya tipe objek artikel gitu. Datanya itu bertipe objek artikel. Kemudian ini source-nya untuk ID sama nama. Kemudian di sini ada navigatornya ini khusus untuk drawer. Bentar, saya lihat. Nah, sini ini untuk drawer saya. Dan di sini bisa dilihat sendiri kayak gini. Saya menggunakan drawernya menggunakan icon. Kemudian di sini untuk repository. Jadi repository ini kalau di PBO dulu di Java itu kan ada metode setter getter. Nah, di sini tuh untuk getternya. Kemudian di sini itu untuk ini API dari kalau yang tes ini all artikel ya. Seluruh artikel untuk dia itu mengambil mengambil dari repository, intinya dia tuh mengambil dari repository keseluruhan. Sedangkan kalau yang ini untuk tiap kategori kayak gitu. Kemudian, nah di sini, jadi di sini pengambilannya dia itu kan mengakses. Ini mengakses API-nya untuk ini seluruh seluruh artikel ya, seluruh artikel. Kalau yang ini untuk tiap kategori, tergantung kategorinya apa. Di sini artikel modelnya kategori kesehatan, apa teknologi kayak gitu. Nah, di sini ada artikel view. Jadi di sini untuk getternya. Nah, untuk mengambil kayak titelnya, autornya, deskripsinya dari artikel view model tadi. Kayak gitu. Jadi dia mengambil key-key dari objeknya tadi. Kemudian di sini, kalau di sini di artikel list view ini, dia itu kan fetching dari seluruh ya, dari seluruh berita tadi, dia di fetching, kemudian dimasukkan ke model, modelnya itu artikel view model ini dimasukkan ke listnya ya, tiap model itu dimasukkan list, kemudian ini dilakukan map untuk itu membuat, tadi kan mengambil dari repository, intinya mengambil dari repository dan dijadikan objek kayak gitu. Kemudian, apa lagi ya yang belum saya jelaskan?
Untuk tampilannya, jadi di home screen ini ya, untuk home screen ini saya menggunakan tab bar. Nah, ini menggunakan tab bar. Kenapa kok saat pertama kali dijalankan dia langsung ke general? Karena kan ini sebenarnya paling atas ini meskipun tidak diberi indeks ya, ini adalah indeks ke 0, 1, 2, 3, dan 4. Karena saya returnnya itu default, maka dia akan mengembalikan langsung ke generalnya. Nah, ini dia diarahkan ke general screen, health screen, technology screen, sun screen, top headline screen. Karena tadi default, dia akan ke 0 indeks pertama ini. Kayak gitu. Kemudian di sini, nah ini is scrollable through untuk menentukan widgetnya itu bisa di scroll nggak sih kayak gitu. Nah ini bernilai true karena dia itu kan bisa di scroll kayak gitu. Jadi jadi saya berikan true supaya bisa di scroll. Nah kalau elevation itu tuh bayangan di sini abarnya itu biar ngambang kayak ngambang enggak gitu. Nah untuk detailnya saya buat center. Kemudian eh lanjut ke nih, kok dia bisa gini ya, gini. Maksudnya kok bisa dia itu geser-geser sendiri. Nah, jadi di sini itu kan saya membuat ini autoplay ini dari saya kan membuat swiper. Nah, saya tadi kan mengambil pakai swiper. Jadi di sini swipernya itu saya buat autoplay true. Kalau saya berikan false, dia akan diam. Jadi saya menggesernya otomatis. Karena saya setting true, maka membuat card ini bergerak otomatis. Nah, saya diam gini, eh dia akan bergerak sendiri karena autoplay-nya ini bernilai true. Kalau saya kasih false, dia akan diam. Gitu. Nah, ini untuk tampilannya. Untuk tampilan tiap tab ini sama. Yang beda kan API-nya. Jadi kalau general ini kan keseluruhan. Kalau health ini kategori health, kategori teknologi, ini untuk science, dan ini berita yang terbaru gitu. Top headline, top teratas gitu, berita teratas. Nah, kayak gitu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.